Shalom adik-adik, sekali lagi shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa, kakak percaya adik-adik di rumah semuanya bersuka cita, antusias dan bersemangat. Karena kita adalah tentara-tentaranya siapa? Yesus, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak minta adik-adik persiapkanlah dirimu ya. Duduk yang rapi, duduk yang tenang, karena kita mau datang kepada Tuhan. Oke, kakak tunggu ya. Ayo siap-siap, puji Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari tundukkan kepalamu adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata. Kak Andrew mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan datang kepadamu, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik siapkan dirimu, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik kita ulang lagu ini dari awal. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur,
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi adik-adik, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita sembah Dia. Katakan, Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami adik-adik serta kakak guru sekolah minggu yang ada, kami sudah datang menyembah. Tibalah kami akan bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Berikan kami semangat. Adik-adik yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Kakak undang semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Karena kita adalah tentara-tentaranya Allah, jadi kita harus siap, sedia, siaga ya. Kak Andrew sudah pakai topi tentara ini ya, topi prajurit ya. Oke, ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Ajak saudaranya, ajak kalau bisa, kalau ada mama bapaknya, ajak mama bapak mamanya. Ikut kita datang untuk bersorak memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Aku pahlawan Kristus. Haleluya. Semuanya jalan di tempat seperti tentara. Haleluya. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Tembak, ku tembak, dor dengan imanku. Sekali lagi, lebih bersemangat. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju,
maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor 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 dengan imanku. Sekali lagi adik-adik, temponya lebih cepat Kak Samuel. Haleluya. Lebih bersemangat. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, tembak, ku tembak, dor 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 dengan imanku. Sekali lagi, aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuh, tembak, ku tembak, dor 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 dengan imanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang berkuasa. Masih bersuka cita adik-adik? Haleluya. Kakak percaya masih bersuka cita. Masih bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi adik-adik, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat. Adik-adik pasti capek ya? Oh, tidak mungkin capek. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tarik napas dulu dalam-dalam. Lalu buang pelan-pelan. Haleluya. Oke, sekarang mari adik-adik persiapkan dirimu lebih lagi. Kita akan mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Baik adik-adik, kita naikkan pujian kita. Haleluya. Adik-adik boleh di tempat duduk mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Lebih sungguh lagi adik-adik. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship
I worship your holy name. Saya serahkan kepada kakak guru sekolah minggu yang melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama kakak dalam video firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tentunya kita harus bersatu dalam doa terlebih dahulu. Adik-adik yang masih jalan-jalan, boleh duduk manis ya. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Ya, sudah duduk? Ya, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk satu hari lagi Kau percayakan untuk kami jalani Bapa. Pada hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Adik-adik yang ada di rumah Kau juga berikan, Kau tambahkan hikmat ke dalam mereka Tuhan, agar mereka mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk keluarga adik-adik yang saat ini ada di rumah. Kau juga memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk kepada cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kakak ingin bertanya kepada adik-adik yang saat ini ada di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik tahu siapa itu sang pemilik kehidupan? Siapa itu sang pemilik kehidupan? Nah, benar adik-adik, Allah adalah sang pemilik kehidupan, bukan keluarga ya adik-adik atau teman-teman, bukan ya adik-adik. Tapi Allah adalah sang pemilik kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, sediakan Alkitabnya, kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab bisa minta tolong mama, papa, om dan tantenya untuk bantu buka Alkitabnya, atau kakak abangnya ya adik-adik. Nah, sudah? Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat ini. Di sana dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, adik-adik, itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah pemilik setiap kehidupan manusia yang ada di dunia ini adik-adik. Nah, Dia juga yang menciptakan kita, yang memberikan nafas kehidupan untuk kita adik-adik. Dimana kita Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana dengan Allah? Apakah Allah mengasihi kita? Tentu saja Allah mengasihi kita adik-adik, dan juga memelihara. Bahkan Allah juga memelihara kehidupan kita adik-adik. Tidak hanya mengasihi, tapi juga memelihara setiap kehidupan kita adik-adik. Bahkan setiap ciptaannya Tuhan pelihara adik-adik. Nah, nafas yang kita hirup setiap harinya, setiap saat itu adalah disediakan oleh Allah adik-adik. Nah, sebagai bukti pemeliharaannya adik-adik, bumi yang saat ini kita diami, bumi yang saat ini kita tempati adik-adik, dan segala keindahan yang kita lihat, kalau kita lagi liburan gitu ya, kita lihat segala keindahan, wow, atau kita ke mall, wow indah sekali pemandangannya gitu, atau indah sekali ya, ada banyak ininya gitu ya. Kalau kita ke kebun binatang tentunya banyak hewan-hewan yang indah-indah atau yang langka-langka gitu, seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau kita ke mall itu banyak baju-baju gitu ya, banyak gambar-gambar apa-apa lagi yang ada di mall adik-adik. Nah, iya bagus sekali bukan adik-adik. Nah, segala keindahan yang ada itu Allah ciptakan agar kita manusia itu merawat atau memeliharanya adik-adik. Nah, keberadaan dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan,
itu juga sebagai bukti bahwa betapa Allah itu mengasihi manusia sehingga ia menyediakan kebutuhan kita adik-adik, makanan, minuman kita adik-adik gitu ya. Itu semua untuk manusia adik-adik, seperti itu. Nah, Allah yang sebagai pemilik kehidupan kita adik-adik itu bertanggung jawab ya adik-adik. Allah itu bertanggung jawab untuk kehidupan kita masing-masing gitu ya. Oleh sebab itu kita juga harus hidup bertanggung jawab. Adik-adik harus belajar hidup bertanggung jawab gitu ya adik-adik. Adik-adik semua perlu menjaga dan merawat tubuh. Itu adalah salah satu tanggung jawab juga adik-adik, merawatnya dengan baik gitu ya, agar tidak sakit-sakitan, makan makanan yang sehat, apalagi sekarang lagi musimnya sakit gitu ya. Jadi jangan makan sembarangan, harus dirawat tubuhnya ya adik-adik. Itu menunjukkan bahwa kita ya bertanggung jawab atas tubuh dan hidup kita ya adik-adik. Nah, dalam tubuh yang sehat kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, ketika kita sehat, ketika kita kuat, tentunya kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita sakit-sakitan, kita demam atau batuk ya adik-adik, tentunya kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Bangun aja nggak bisa, apalagi mau puji-puji, mau tepuk-tepuk tangan buat Tuhan, itu pasti nggak bisa ya adik-adik. Kita terbaring saja di kasur seperti itu ya adik-adik. Jadi bertanggung jawablah merawat tubuhnya ya adik-adik, seperti Tuhan, seperti Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang ternyata adik-adik, pikiran, perasaan kita, bahkan kehendak kita, keinginan kita, semuanya itu adalah milik Allah adik-adik ya. Jadi adik-adik harus belajar mengisi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Setiap harinya kalau bisa adik-adik baca satu hari itu satu ayat aja Alkitab ya adik-adik ya, untuk bahan pembelajaran supaya adik-adik juga mengerti apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita mulai belajar dari saat ini ya adik-adik ya. Jangan nanti-nanti aja Kak bacanya, atau besok-besok saja Kak baca, enggak. Jadi setiap hari kalau bisa itu diluangkan waktunya satu ayat aja, supaya adik-adik juga mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah ya adik-adik ya. Nah, sebelum itu lagi kita mau baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai di 9. Di sana dikatakan, sudah dapat adik-adik di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai 9, di sana dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Nah, tentunya ayat ini jelas sekali ya adik-adik, hidup kita ini untuk Tuhan dan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, atas kehidupan setiap kita adik-adik. Nah, mulai saat ini jagalah semua tingkah laku kita, pikiran kita, jauhin yang jahat-jahat ya adik-adik. Jangan mendengki, jangan ada perasaan-perasaan iri atau ada perasaan-perasaan dendam gitu ya ketika dijahatin teman-temannya. Tentunya kita harus perkataan kita harus perkataan yang baik, keluar yang baik, seperti itu ya adik-adik. Jangan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang melukai hati teman kita gitu ya adik-adik ya, dari mulut kita. Nah, buat kita karena kita harus sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan adik-adik. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Kita tidak boleh menyakiti sesama kita adik-adik, sesama kita manusia, teman kita, atau kita menyakiti orang tua kita melalui pikiran kita atau tindakan kita ya adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan
Tuhan. Adik-adik seperti itu. Nah, kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, di dalam sekali lagi kau ulang di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan yang akan sampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat belajar dari firman Tuhan ini agar kita mengerti ya siapa pemilik hidup kita dan kita harus bertindak seperti apa, seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa tutup firman Tuhan ini. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih kembali lagi Kau mengingatkan kami agar kami sadar Tuhan siapa pemilik kehidupan kami, Tuhan Yesus, dan agar kami juga Tuhan Yesus tidak menyakiti perasaan-Mu dan perasaan orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan Yesus, terutama keluarga kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau serahkan sepanjang hidup kami ke dalam pengasihan tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.